Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana Islam bisa menyatu begitu dalam dengan budaya Jawa? Kisah Wali Songo akan membawa kita menyelami perjalanan suci itu. Di tanah Jawa yang subur, tempat gunung menjulang dan sungai mengalir tenang, sejarah besar pernah ditorehkan oleh 9 tokoh agung. Mereka bukan hanya pendakwah, tapi juga pemimpin, guru, dan pembawa cahaya di tengah zaman yang gelap oleh ketidaktahuan. Nama mereka dikenal sebagai Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara damai, melalui kebudayaan, kesenian, dan kearifan lokal. Di belahan timur Kepulauan Nusantara, tepatnya di tanah Jawa yang dikenal akan kekayaan budaya dan spiritualnya, pernah hidup 9 tokoh besar yang menjadi pelita di tengah kegelapan zaman. Mereka adalah para penyebar agama, pembaharu peradaban, dan penjaga nilai-nilai luhur yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, 9 wali. Pada abad ke-14 hingga ke-16 Masehi, Nusantara berada dalam masa peralihan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, dan masyarakat berada dalam pencarian makna hidup yang baru. Di tengah dinamika itu, Islam mulai hadir sebagai agama yang menawarkan nilai keadilan, persaudaraan, dan tauhid. Namun, dakwah Islam di tanah Jawa bukanlah perkara mudah. Tradisi, kepercayaan lama, serta struktur masyarakat yang sudah berurat akar membutuhkan pendekatan yang bijak dan penuh kearifan. Wali Songo hadir sebagai utusan spiritual dan intelektual yang membawa Islam dengan jalan damai. Mereka tidak memaksakan ajaran dengan kekerasan, melainkan mendekati masyarakat melalui budaya, kesenian, pendidikan, dan keteladanan. Gamelan, wayang, tembang, serta tata adat masyarakat dijadikan sebagai media dakwah. Pesantren pun mulai tumbuh sebagai pusat pembelajaran Islam dan moral. Setiap wali memiliki peran dan keunikan tersendiri. Masing-masing menjadi bintang penunjuk arah bagi masyarakat yang sedang mencari cahaya kebenaran. Kisah Wali Songo bukan hanya tentang penyebaran agama. Ia adalah cerita tentang keberanian, kearifan, ketekunan, dan cinta yang tulus kepada umat. Mereka tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi membentuk peradaban. Hingga kini, warisan mereka tetap hidup dalam denyut nadi masyarakat Jawa dan Nusantara, dalam tradisi, bahasa, hingga cara hidup sehari-hari. Inilah kisah para wali, para guru umat, yang datang bukan untuk menguasai, melainkan untuk membimbing. Bukan untuk merobohkan budaya, tapi untuk menyinari dan menghidupkannya kembali dengan cahaya Islam. Sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe channel kecil ini. Semoga yang like dan subscribe dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Sunan Gresik. Pada masa penyebaran Islam di tanah Jawa, para Wali Songo memiliki metode tersendiri dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat. Mereka menggunakan berbagai cara yang bijaksana dan menyesuaikan budaya setempat untuk menarik perhatian orang-orang agar menerima Islam. Salah satu tokoh yang juga berperan penting dalam hal ini adalah Sunan Gresik. Simak metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik dalam menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa berikut ini. Profil singkat Sunan Gresik. Dalam buku Sejarah Islam Nusantara yang disusun oleh Rizem Aizid dijelaskan bahwa Sunan Gresik diyakini sebagai Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal dengan julukan Syekh Maghribi atau Maulana Maghribi. Selain itu, Sunan Gresik memiliki gelar lain, seperti Sunan Tandes, Sunan Raja Wali, Wali Kuthub, Mursyidul Aulia, Wali Sangat, Sayyidul Aulia Wali Sangat, Ki Ageng Bantal, dan Maulana Makdum Ibrahim I. Karena dianggap sebagai Wali Songo pertama yang datang ke Jawa, Sunan Gresik dipandang sebagai wali yang paling senior di antara anggota Wali Songo. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menggunakan pendekatan yang bijaksana dan strategi yang tepat. Ia dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, penuh kasih sayang, dan ramah tamah kepada semua orang, baik yang seagama maupun yang berbeda keyakinan. Sifat-sifat ini membuatnya dihormati dan disegani sebagai tokoh masyarakat. Kepribadiannya yang baik menarik perhatian penduduk setempat, yang kemudian berbondong-bondong memeluk Islam dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, serta menjadi pengikut setia dakwahnya. Dalam hal akidah, Sunan Gresik menganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengikuti mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Selama menyebarkan agama Islam, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, merupakan pembimbing dari 9 tarekat muktabarah yang diikuti oleh Wali Songo, yaitu Tarekat Alawiyah, Tarekat Qadiriyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Syadziliyah, Tarekat Sanusiyah, Tarekat Maulawiyah, Tarekat Nur Muhammadiyah, Tarekat Hidiriyah, dan Tarekat Al-Ahadiyah. Di tengah kuatnya pengaruh agama Hindu dan Buddha,
Sunan Gresik berhasil membawa dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Pada masa itu, Jawa masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, kerajaan Buddha terbesar di Nusantara. Dengan pendekatan dakwah yang bijaksana, Sunan Gresik mampu meruntuhkan dominasi Hindu-Buddha di Jawa dan berhasil mengislamkan masyarakat Jawa, khususnya di daerah-daerah yang menjadi pusat dakwahnya. Metode dakwah Sunan Gresik. Berikut adalah metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik sehingga Islam berhasil menyebar luas di tanah Jawa. 1. Pendekatan pribadi melalui adat istiadat. Metode dakwah Sunan Gresik yang digunakan pertama adalah pendekatan secara pribadi, melalui pergaulan dengan masyarakat. Dalam metode ini, Sunan Gresik senantiasa menunjukkan sifat-sifat mulia, seperti ramah tamah, kasih sayang, dan suka menolong. Dengan sifat-sifat baik tersebut, ia berhasil menarik perhatian masyarakat, yang kemudian menjadi dekat dengannya dan menghormatinya. Bahkan, banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam dengan sukarela, karena melihat budi pekerti luhur yang ditunjukkan oleh Sunan Gresik. Meskipun pada waktu itu mayoritas masyarakat beragama Hindu, Sunan Gresik tidak secara langsung menentang agama atau kepercayaan yang mereka anut, melainkan lebih kepada menunjukkan keindahan dan kebaikan ajaran Islam. Melalui metode ini, Sunan Gresik juga mempelajari bahasa Jawa, mengenal adat istiadat setempat, dan belajar memahami kehidupan masyarakat, termasuk mata pencaharian dan pandangan hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa Sunan Gresik sangat berhati-hati dalam menjalankan dakwah dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan yang bisa menyebabkan penolakan dari masyarakat. 2. Perdagangan. Metode dakwah Sunan Gresik kedua yang dilakukan dalam rangka menyiarkan Islam adalah melalui jalan perdagangan. Dalam metode ini, Sunan Gresik berprofesi sebagai pedagang di pelabuhan terbuka, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Romo, Manyar. Melalui perdagangan, Sunan Gresik dapat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, kegiatan perdagangan juga melibatkan raja dan para bangsawan yang turut serta sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal, atau pemodal. Setelah cukup dikenal dan dihormati oleh masyarakat, Sunan Gresik melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Meskipun kunjungannya untuk menyebarkan agama Islam tidak berhasil karena Raja Majapahit tidak memeluk Islam, Sunan Gresik berhasil menarik perhatian Raja Majapahit. Sebagai hasilnya, sang raja memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik, yang kini dikenal dengan nama Desa Gapura. 3. Pertanian dan pengobatan. Cara lain yang digunakan Sunan Gresik dalam menyiarkan agama Islam adalah melalui jalur pertanian dan pengobatan. Berdasarkan literatur sejarah, Sunan Gresik dikenal sebagai seorang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Sejak ia berada di Gresik, hasil pertanian masyarakat meningkat pesat. Sunan Gresik mampu memanfaatkan kesuburan tanah Jawa untuk menanam berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti padi, umbi-umbian, dan tanaman lainnya. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ia adalah orang pertama yang mengusulkan untuk mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian masyarakat. Selain itu, Sunan Gresik juga dikenal mampu menyembuhkan berbagai penyakit menggunakan ramuan dari daun-daunan tertentu. Dalam praktik pengobatannya, ia tidak memungut biaya sepeser pun. Ia dengan ikhlas membantu masyarakat yang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Melalui cara ini, Sunan Gresik berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat, yang akhirnya mempermudah penyebaran agama Islam di kalangan mereka. 4. Mendirikan masjid dan pesantren. Setelah para pengikut Islam semakin banyak, metode dakwah Sunan Gresik yang ia lakukan selanjutnya adalah dengan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, sarana dakwah, serta untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Pada masa itu, masyarakat Jawa sudah terbiasa tinggal di sekitar tempat guru mereka yang mengajarkan ilmu. Ada tempat-tempat khusus yang disediakan oleh para guru untuk menampung murid yang ingin belajar. Sunan Gresik yang memahami kebiasaan ini, kemudian mendirikan pesantren sebagai tempat untuk menampung santri yang ingin belajar ilmu agama darinya. Pesantren yang didirikannya tercatat sebagai lembaga pendidikan Islam pertama di tanah Jawa. Itulah 4 metode dakwah Sunan Gresik dalam upaya menyebarkan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Gresik. Setelah Islam diterima oleh masyarakat setempat dan pesantren selesai dibangun, Sunan Gresik pun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Kini, makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah umat Islam di Indonesia, yang terletak di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Tak hanya dikenal sebagai pendakwah,
Sunan Ampel juga dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel juga dijuluki sebagai bapak para wali karena anak dan menantu mengikuti jejak dakwahnya yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Giri. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai dan jauh dari kekerasan, namun filosofi yang diajarkan dapat menyadarkan masyarakat untuk hidup dengan jalan yang benar. Silsilah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmat Han I atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fathimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Kasim, Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiah, istri Sunan Giri. Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Wilayah dakwah Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya, Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di Kerajaan Majapahit untuk saat itu kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah, serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri, mulai dari Madura hingga Bima. Sunan Ampel melakukan dakwah dengan membangun jaringan kekerabatan. Beliau juga melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam agar lebih mudah diterima masyarakat. Salah satu cara dakwahnya Sunan Ampel yang masih dikenal hingga kini adalah falsafah, moh limo, yang artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 perkara itu yang diajarkan dalam falsafah, moh limo, adalah, moh main, tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau mabuk, moh maling, tidak mau mencuri, moh madat, tidak mau menghisap candu, moh madon, tidak mau berzina. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel Surabaya. Sejak tahun 1972 kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya dan hingga kini masih ramai didatangi oleh para peziarah. Sunan Bonang merupakan putra Sunan Ampel, dari pernikahan dengan Putri Arya Teja Bupati Tuban bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh wali songo yang pandai dalam berdakwah. Ia menguasai ilmu tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Dakwah yang dilakukan Sunan Bonang berawal di daerah Kediri, yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal, yang berada di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwahnya di pedalaman, yang mana masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Dakwahnya pun berlanjut ke daerah Lasem. Dalam mengajarkan Islam, Sunan Bonang memanfaatkan media wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Berikut ini perjalanan hidup Sunan Bonang, asal-usul dan nasab Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila. Ia, anak keempat dari 6 bersaudara. Saudaranya yakni Nyai Patimah, Nyai Gedeng Panyuran, Nyai Wilis, Nyai Taluki, dan Raden Kasim. Sunan Derajat, dalam buku Haete Bukvan Bonang, diperkirakan Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi, dengan nama kecil Mahdum Ibrahim. Selain saudara seibu, Sunan Bonang juga memiliki beberapa saudara dari lain ibu. Mereka yakni Dewi Murtosiah, Dewi Murtosimah, Syekh Mahmud, Syekh Saban, Nyai Mandura, dan Nyai Piah. Sunan Bonang memiliki nasab dari Nabi Muhammad SAW.
melalui Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Menurut naskah sejumlah historiografi, Sunan Bonang memilih nasab dari jalur laki-laki yang merujuk ke Samarkand, Uzbekistan. Sunan Bonang belajar pengetahuan dan ilmu agama dari Sunan Ampel bersama santri-santri lainnya, seperti Sunan Giri, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga berguru dengan Syaikh Maulana Ishaq dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu sifat dengan kesaktian. Bahkan, masyarakat mengenangnya sebagai seseorang yang sangat pandai mencari sumber air di beberapa tempat yang mengalami kekurangan air. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa dalam naskah Lor 6379 nomor 9, Sunan Bonang disebut mempunyai keistimewaan yang luar biasa dari kewaliannya, di mana ia bisa menjagokan seekor anak ayam ketika ditantang untuk sabung ayam oleh Ajar Belacak Ngilo. Babad Daha Kediri menggambarkan sosok Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa, dapat mengubah aliran sungai berantas, sehingga menjadikan daerah yang menolak dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air. Bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang dalam menyebarkan dakwahnya lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat seni dan budaya, sebagaimana dilakukan oleh Sunan Kalijaga, muridnya. Sunan Bonang menjadi dalang dalam pertunjukan wayang, dan menggubah tembang Macapat. Ia juga banyak mempelajari kesenian dan budaya Jawa. Sunan Bonang menulis naskah Primbon Bonang yang memuat ajaran esoteris, doktrin dan ajaran inti tasawuf yang mendalam. Selain itu, ia juga menulis Suluk Wujil atau kitab yang berisi pengetahuan tasawuf yang lebih dalam dan rahasia, esoteris. Ungkapan Suluk Wujil tergolong rahasia karena menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang diungkapkan dalam pupu berlanggam dan danggula. Sunan Bonang mengawali perjalanan dakwahnya di pedalaman Kediri dengan menggunakan pendekatan yang cenderung bersifat kekerasan. Ia merusak arca yang dipuja penduduk, bahkan mengubah aliran air sungai berantas dan mengutuk penduduk suatu desa karena kesalahan salah seorang warga. Dalam menyebarkan dakwahnya, Sunan Bonang membangun langgar atau musala pertama di tepi barat sungai berantas, tepatnya di desa Singkal. Akibatnya, Sunan Bonang menghadapi resistensi dari penduduk Kediri berupa perdebatan maupun pertarungan fisik dengan Ki Butolocaya dan Nyai Plencing. Mereka merupakan tokoh penganut ajaran Bhairawa Bhairawi di Kediri. Atas perintah Raden Patah, Sunan Bonang pergi ke Demak untuk menjadi imam Masjid Demak. Disinilah ia diberi gelar Sunan Bonang yang bermakna guru suci yang berkediaman di desa Bonang, Demak. Selang beberapa saat, ia pun meninggalkan kedudukannya sebagai imam Masjid Demak. Tahun 1480 Masehi, Sunan Bonang berpindah ke bagian belakang dalam Kadipaten Lasem, kediaman kakak kandungnya yang bernama Nyai Gede Maloka. Sepeninggalan suaminya bernama Pangeran Wirabjra, Nyai Gede Maloka mengambil alih bagian dari pemerintahan di dalam Kadipaten. Ia memerintahkan Sunan Bonang untuk merawat makam nenek mereka yang berasal dari Campa. Sunan Bonang juga diperintah untuk merawat makam Pangeran Wirabjra dan putranya. Bentuk baktinya terhadap mendiang neneknya yang berasal dari Campa itu, ditunjukkan oleh Sunan Bonang dengan dibuatnya tempat sujud dari sebuah batu gilang, tepat berada di dekat makam sang nenek. Tugas Sunan Bonang merawat makam neneknya di Puthuk Regol, melahirkan legenda mengenai petilasan pesujudan Sunan Bonang di Bukit Watu Layar, di timur kota Lasem, atau dikenal dengan nama Desa Bonang. Sunan Bonang pun membangun sebuah zawiyah, atau semacam tempat khusus untuk khalwat. Tempat itu digunakan sebagai tempat pertemuan para pengamal ajaran tasawuf di Puthuk Regol. Pada usia 30 tahun, Sunan Bonang menempati kedudukan sebagai wali negara Tuban yang bertugas mengurus berbagai hal menyangkut keagamaan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan media kesenian dan kebudayaan untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satunya perangkat gamelan Jawa bernama Bonang yang bermakna induk kemenangan. Dalam proses reformasi seni pertunjukan wayang, Sunan Bonang menjadi dalang yang mengajarkan ajaran rohani melalui pergelaran wayang. Sunan Bonang juga telah menyempurnakan susunan gamelan atau menggubah irama lagu-lagu. Salah satu gubahannya dalam tembang Macapat yang populer adalah Kidung Bonang dalam Pupuh Durma. Sunan Bonang juga menambahkan ricikan yang terdiri atas kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampogan dalam pengembangan pertunjukan wayang, sehingga memperkaya pergelaran wayang. Berdasarkan naskah sejarah Dalem, Sunan Bonang diberikan sebutan Anyakrawati atau Cakrawati, karena telah memulai tradisi lingkaran kenduri atau slametan yang diambil dari upacara Pancamakara. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang berasal dari Gresik dan telah menyebarkan
Ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Derajat dikenal juga dengan berbagai nama lain seperti Raden Syarifuddin, Masaih Munat, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hashim. Kemudian pada tahun 1484, Sunan Derajat juga diberi sebuah gelar oleh Raden Patah dari Demak yaitu Sunan Mayang Madu sekaligus memberinya tanah perdikan. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam berjiwa sosial tinggi. Mulai memperhatikan fakir miskin, hingga lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat, ajarannya lebih menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Tidak hanya itu, Sunan Derajat juga mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat peralatan berupa tandu dan joli, mengutip buku Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah karya Agus Sunyoto. Berikut biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi, dengan nama Raden Kasim. Beliau merupakan putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat diketahui memiliki garis keturunan Sunan Bonang, yaitu berdarah Campa Samarkan Jawa. Sebab, sang ayah adalah putra Ibrahim Asmarakandi. Menurut Babat Cirebon, Babat Trisakipun Majapahit, dan Hikayat Hasanuddin, kakek Sunan Derajat berasal dari negeri Tiulen, Kazakhstan. Dengan begitu, nasab Raden Kasim adalah dari Tiulen di Kazakhstan dan Samarkand di Uzbekistan Asia Tengah, yang berimigrasi ke Campa. Babat Tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila, terlebih dahulu menikahi Nyai Karimah. Dari pernikahan dengan Nyai Karimah, lahirlah Dewi Murtosiah yang dinikahi Sunan Giri. Sementara adiknya yakni Dewi Murtosimah dinikahi Raden Patah. Oleh karena itu, Raden Kasim mempunyai dua saudara lain ibu. Diketahui, ada 9 anak dari Sunan Ampel. Mereka yakni Nyai Ageng Manyuran, Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Wilis, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Ki Mamat, Syaikh Ahmad, Nyai Ageng Medarum, dan Nyai Ageng Supriyah. Raden Kasim dididik dalam lingkungan keluarga ibunya yang berasal dari Jawa. Sehingga beliau menguasai ilmu, bahasa, seni, budaya, sastra dan agama bercorak Jawa. Sunan Derajat juga menggubah sejumlah tembang Macapat Langgam Pangkur. Sunan Derajat menuntut ilmu agama dari Sunan Ampel sendiri, sebelum akhirnya beliau dikirim oleh sang ayah kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Menurut Babat Cirebon, Raden Kasim disebut dengan nama Masaih Munat atau Pangeran Kadrajat. Setelah berguru dengan Sunan Gunung Jati, beliau menikahi putrinya bernama Dewi Sufiah dan menetap di Kadrajat. Sehingga beliau disebut sebagai Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai 3 orang anak. Mereka yaitu Pangeran Rekiana atau Pangeran Tranggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Setelah itu, Sunan Derajat menikah dengan Nyai Kemuning putri dari Kiai Mayang Madu. Lalu menikah lagi dengan Nyai Retna Ayu Chandra Sekar putri dari Adipati Kediri Arya Wiranatapada. Berbekal pengetahuan dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun, atas perintah dari sang ayah, Sunan Derajat menyebarkan dakwah keislamannya di pesisir barat Gresik. Dalam perjalanannya, perahu yang ditumpangi pecah dan beliau ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang, sampai mendarat di sebuah tempat yang dikenal dengan nama Jelak, Desa Banjarwati. Kedatangannya disambut baik oleh sesepuh kampung yaitu Kiai Mayang Madu dan Embah Banjar. Di Jelak, Sunan Derajat menikah dengan putri dari Kiai Mayang Madu bernama Nyai Kemuning. Di sana beliau mendirikan sebuah surau sebagai tempat mengajarkan penduduk setempat bacaan Al-Quran. Dikisahkan juga, Sunan Derajat pernah ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu. Setelah itu, Sunan Derajat melakukan riadah rohani dengan uslah di ujung Pangkah. Dengan cara tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan, dakwahnya dikenal dengan sebutan Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Dalam menyampaikan ajaran tersebut, Sunan Derajat terkadang memanfaatkan media kesenian, seperti menggubah tembang tengahan Macapat Pangkur. 7 falsafah yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalan kehidupan itu sebagai berikut. 1. Membangun resep tiasing sasama, kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suka kudu eling lan waspodo, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meper hardaning pancadria, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi.
5 hening, henung. Dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening, akan mencapai jalan kebebasan mulia. 6 mulia guna panca waktu, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. 7 menehono teken marang wong kang wuto. Menehono mangan marang wong kang luwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono pangyup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada orang buta. Berikan makan kepada orang yang lapar. Berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian. Berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sunan Giri. Nama Sunan Giri disematkan karena ia berdakwah dengan membangun pesantren di sebuah bukit di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, istilah Giri juga memiliki arti yaitu gunung. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu penguasa wilayah Belambangan, Majapahit. Maulana Ishak kembali ke Pasai meninggalkan Dewi Sekardadu setelah posisinya terancam karena menjalankan misi dakwahnya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap rakyat Belambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit, sehingga Prabu Menak Sembuyu memerintahkan untuk membuatkan peti dan menghanyutkan bayi tersebut ke laut, siang dan malam. Dewi Sekardadu mencari bayi yang baru saja dilahirkannya dengan menyusuri pantai hingga ia pun meninggal dalam pencariannya. Sementara peti berisi bayi tersebut ditemukan nelayan dan membawanya ke Gresik dan menyerahkannya ke Nyai Gede Pinatih. Oleh Nyai Gede Pinatih, bayi tersebut diangkat sebagai anak dan diberi nama Joko Samudro. Sunan Giri diketahui lahir di Belambangan, Banyuwangi, pada tahun 1365 Saka dan wafat pada tahun 1428 Saka di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Wilayah dakwah Sunan Giri sejak kecil Joko Samudro berguru kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel, yang memberinya julukan Ainul Yakin. Setelah mengetahui latar belakangnya, Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Hal ini dilakukannya sebelum menunaikan keinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak, dan akhirnya Joko Samudro mengetahui cerita tentang masa kecilnya. Joko Samudro kemudian belajar tasawuf dan tauhid selama 3 tahun kepada ayahandanya sebelum kembali ke Pulau Jawa. Ia berkelana untuk mencari tujuan berupa sebidang bukit dan kemudian membangun pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun 1403 Saka. Pesantren tersebut menjadi pondok pesantren pertama yang berdiri di wilayah Gresik. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, pengaruh dakwah Sunan Giri berkembang hingga Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi dan Maluku. Pengaruh Sunan Giri yang bergelar Prabu Satmata berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton menguasai wilayah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Metode dakwah Sunan Giri menggunakan cara dakwah yang ramah kepada masyarakat, salah satunya dengan menggunakan seni tradisional Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Giri yang menarik adalah dengan membuat lagu-lagu permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak sueng. Selain ditujukan untuk menarik perhatian masyarakat, penggunaan lagu permainan, tembang dolanan, ini juga berfungsi untuk mendidik anak-anak. Sunan Giri juga menciptakan beberapa gending seperti Asmaradana dan Pucung. Wafatnya Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Makam Sunan Giri yang berada di Kompleks Makam Sunan Giri menjadi situs sejarah yang ramai dikunjungi para peziarah, hingga kini. Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid, dalam beberapa literatur, disebut Raden Mas Said, adalah salah satu wali songo yang berpengaruh besar pada penyebaran serta perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban saat itu, dan Dewi Nawangrum. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Syahid. Dalam beberapa literatur disebut Raden Mas Said. Terkait silsilah Sunan Kalijaga, sampai sekarang masih ada perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali songo keturunan Tiongkok dengan nama asli Oesembika. Keturunan ini didapatkan dari ayahnya, Wilatikta, yang merupakan keturunan Owe Tiktu. Pendapat kedua mempercayai bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Arab, yaitu Kadizaka. Dalam literatur dan Baba Tuban dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan ke-24 Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari silsilahnya,
Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Mas Syahid mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia mendengar langsung tangisan bocah yang kelaparan dan meminta makan pada orang tuanya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah Sang Maharaja yang berkuasa. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Saat itu, dia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada rakyat yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Rakyat sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya bahan makanan tersebut, namun kejadian ini terus terjadi selama beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling curing kepada pelakunya. Maling curing sendiri berarti seorang pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid berjalan mulus pada awalnya, tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh juga. Tanpa dia sadari, penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid ketika melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling curing yang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta marah besar lalu mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Sebaliknya, Raden Syahid tidak merasa gentar setelah mendapatkan hukuman. Dia masih tetap melaksanakan aksinya sebagai seorang maling. Bahkan bukan hanya mencuri, namun juga merampok serta membegal semua orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Syahid tetap berpegang teguh pada tujuan utamanya untuk membantu rakyat yang hidup sengsara, meskipun dia harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah seorang pahlawan. Sementara itu, bagi kaum bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat tidur mereka tidak pernah nyenyak. Orang yang paling dulu kena imbas dari perilaku Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari ada kaum bangsawan yang protes padanya karena harta mereka hilang tanpa sisa. Wilatikta yang murka kemudian memerintahkan penjaga kadipaten untuk menangkap anaknya sekali lagi. Setelah berhasil ditangkap, Raden Syahid diberi hukuman untuk keluar dari wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, hukuman yang kedua ini tidak mengubah pendirian Raden Syahid sedikitpun. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga dia sampai di hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki tongkat emas. Siapa sangka, pertemuannya dengan lelaki tua tersebut justru mengubah pandangan hidup yang selama ini dia yakini. Pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Lelaki tua bertongkat emas yang bertemu dengan Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang dia percaya bukanlah kebenaran yang hakiki. Dari Sunan Bonang, dia belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan kepada siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan keliru. Kepedulian pada rakyatnya memang sikap yang mulia, namun karena dilakukan dengan cara yang salah, kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang keliru. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan kearifan Sunan Bonang, muncul keinginan dalam diri Raden Syahid untuk berguru padanya. Maka jadilah Sunan Bonang sebagai guru pertama Raden Syahid. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh pada gurunya. Bahkan pada saat Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikitpun dari tempatnya hingga Sunan Bonang datang kembali. Menurut beberapa literatur, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai.
Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, beliau awalnya kesulitan mencari muridnya. Namun berkat keyakinan yang kuat dan mata batin yang tajam, Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu, Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual pada Raden Syahid. Sebagai murid-murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu, Raden Syahid tak menyia-nyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah tersebut, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya itu, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Sa'idi atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Sangat atau Wali Sembilan. Keluarga Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab, putri Sunan Gunung Jati, Siti Hafsah, putri Sunan Ampel, dan Dewi Saro, putri Maulana Ishak. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Panegak, Ratu Pembayun, istri Sultan Trenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Sofia, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Hafsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit, hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak, 1481-1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang, 1546-1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya, Jaka Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta, 1580-an. Keterangan ini bisa kamu lihat dalam buku Sunan Kalijaga, biografi, sejarah, kearifan, peninggalan, dan pengaruh-pengaruhnya, yang ditulis oleh Yudi Hananta. Asal-usul nama Sunan Kalijaga, sepanjang hidupnya. Raden Mas Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan, seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama ini, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dan dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi, nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal-usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon. Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab Kadi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang menjadi kadhi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak, saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kadi Joko Said atau Kadi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Kadi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata lain yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga. Seperti kalimat syahadat yang disebut dengan Kalimosodo, lalu kata maulid disebut mulut, kata Asyura disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga.
Cara berdakwah Sunan Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya, Sunan Bonang. Pola dakwah ini, menurut John Hadi Saputra dalam buku Mengungkap Perjalanan Sunan Kalijaga, cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu, banyak adipati di Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang, begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Mereka yang pada dasarnya menyukai wayang, mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu, semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa yang ketika itu menganut paham animisme, secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga, untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima agama Islam secara perlahan. Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimasada, Lakon Dewa Ruci, Lakon Petruk Menjadi Raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya untuk menjadi sarana berdakwah. Seperti tembang, topeng, pakaian untuk pergelaran kesenian dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih sering dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti tembang Ilir-Ilir. Dalam tembang ini, tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin. Demikian pembahasan tentang sejarah Sunan Kalijaga. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah salah satu ulama Wali Songo yang melakukan penyebaran atau penyiaran agama Islam di tanah Jawa. Ia terkenal sebagai sunan yang mampu menyebarkan agama Islam melalui pendekatan kebudayaan tanpa melakukan kekerasan. Lantas siapa sosok Sunan Kudus? Berikut ini profil Sunan Kudus, asal-usul, cara dakwah dan gurunya. Asal-usul Sunan Kudus, Ja'far Shadiq atau yang akrab dikenal dengan Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa khususnya di daerah Kudus, Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Utsman Haji alias Sunan Ngudung di Jipang Panolan. Letaknya di sebelah utara kota Blora, dengan Syarifah Dewi Rahil binti Sunan Bonang. Di dalam Babat Tanah Jawa disebutkan bahwa Raden Utsman Haji yang merupakan ayah kandung Sunan Kudus pernah memimpin pasukan Majapahit. Sunan Ngundung selaku Senopati Demak bertarung dengan sengit melawan Raden Husain atau Adipati Terung dari Majapahit. Dalam pertempuran tersebut Sunan Ngundung gugur, sehingga kedudukannya sebagai Senopati Demak digantikan oleh Sunan Kudus. Sementara ibu Sunan Kudus merupakan putri dari Sunan Bonang. Ia dilahirkan pada tanggal 9 September 1400 M. Dengan demikian Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Bonang, sehingga silsilahnya pun mengikuti silsilah Sunan Bonang, yakni masih beraliran atau keturunan langsung dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun terdapat sejumlah versi lain mengenai asal-usul Sunan Kudus. Ada yang mengatakan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Ampel. Versi lain ada yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan keturunan Persia. Sementara itu ada pula yang menuturkan bahwa Sunan Kudus adalah asli orang Jawa. Akan tetapi jika dilihat berbagai macam versi tersebut yang paling rasional adalah versi pertama yang menyebutkan bahwa Sunan Kudus merupakan cucu Sunan Bonang. Cara berdakwah Sunan Kudus, strategi dakwah melalui pendekatan massa, melakukan pendekatan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Tidak melakukan atau menggunakan jalan kekerasan, mengikuti dari belakang terhadap kelakuan dan adat rakyat tetapi diusahakan untuk mempengaruhinya dan memasukkan nilai ajaran Islam, menghindari konfrontasi secara langsung. Dengan prinsip mengambil ikan tanpa membuat keruh airnya, pendekatan kultural Sunan Kudus,
Sunan Kudus dikenal menjadi salah satu pendakwah ulung di tanah Jawa yang mampu menyebarkan agama Islam dengan cara-cara fleksibel dengan mengambil hati masyarakat non-Islam dengan melakukan pendekatan kebudayaan. Sehingga agama Islam mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat tanpa melakukan tindakan kekerasan. Berbagai macam cara dilakukan oleh Sunan Kudus dalam melakukan pendekatan kebudayaan. Berikut ini pendekatan kebudayaan yang telah dilakukan oleh Sunan Kudus. 2. Larangan menyembelih sapi. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk menghargai apa yang diyakini oleh umat Hindu yang percaya bahwa sapi merupakan hewan suci sehingga dilarang untuk disembelih. Selain itu, Sunan Kudus juga membuat menara layaknya candi. Namun, menara tersebut tidak dijadikan sebagai tempat pemakaman raja atau menyembah roh leluhur melainkan tempat mengumandangkan adzan. 3. Membuat padasan atau tempat wudhu dengan pancuran berjumlah 8. Hal ini Sunan Kudus lakukan sebagai bentuk upaya melakukan pendekatan terhadap umat Buddha di mana jumlah pancuran tersebut bermakna jalan berlipat 8 atau Sanghika Marga. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan arca kepala kebo gumerang di atas pancuran tersebut. 4. Menyelenggarakan selamatan mitoni. Sunan Kudus tidak melarang acara selamatan atau mitoni yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Namun, Sunan Kudus melakukan perubahan dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam setiap rangkaian acaranya. Misalnya mengubah permohonan doa kepada dewa menjadi kepada Allah, berharap anak tampan seperti Arjuna atau cantik seperti Dewi Ratih dirubah menjadi tampan seperti Nabi Yusuf dan cantik seperti Maria ibu Nabi Isa. Kemudian menjadi acara tersebut sebagai momen bersedekah dengan berbagi makanan. Melalui sejumlah pendekatan tersebut Sunan Kudus berhasil menarik perhatian dan hati masyarakat Jawa, tanpa melakukan tindakan atau cara-cara kekerasan dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam kepada masyarakat. Guru Sunan Kudus. Selain belajar dan berguru kepada ayahnya sendiri, ternyata Sunan Kudus juga berguru terhadap sejumlah ulama terkenal lainnya. Di antaranya adalah Sunan Ampel, Kiai Telingsing, dan Ki Ageng Ngerang. Beberapa sumber menyebut bahwa Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus di Kota Kudus, Jawa Tengah. Makam Sunan Kudus hingga kini masih ramai didatangi para peziarah dari berbagai daerah. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Oleh sebab itu, setiap muslim di tanah air perlu mengetahui biografi Sunan Muria yang menjadi anggota termuda di Wali Songo. Mengutip dari buku Kisah Teladan Wali Songo 9 Wali Penyebar Islam di Jawa, Muhammad Faizi, 2007, makna Wali Songo adalah 9 orang yang mencintai dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Khususnya pada daerah Jawa dan Sumatera. Sunan Muria menjadi salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tepatnya di wilayah Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Mengutip dari buku Tasawuf Nusantara. Sri Mulyati, 2017, berikut adalah biografi Sunan Muria yang merupakan anggota Wali Songo yang termuda. Sunan Muria adalah nama panggilan dari Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali termuda yang lahir pada sekitar tahun 1450. Beliau menikah dengan Dewi Roroyono, putri dari ulama ternama, yaitu Sunan Ngerang atau Ki Ageng Ngerang yang sangat disegani oleh masyarakat. Sunan Muria terkenal memiliki kelebihan sebagai wali yang sakti, kuat fisiknya. Bukti fisik Sunan Muria yang kuat ini terlihat dari beberapa lokasi padepokannya yang terletak di atas gunung. Selain itu, ulama yang berdakwah di kawasan Jawa Tengah ini juga dikenal dengan seorang yang tekun beribadah, jujur dan senang menyebarkan agama Islam. Di kalangan masyarakat, Sunan Muria juga merupakan seseorang yang sangat peka dan toleran terhadap berbagai problematika. Bahkan, beliau tak jarang turut andil pada masyarakat sekitar Kesultanan Demak dalam memberikan solusi. Sunan Muria juga dikenal dengan sosok kreatif. Hal ini dapat dilihat dari caranya dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Misalnya, pada para pedagang, petani, maupun nelayan ia memberikan kursus keterampilan secara gratis. Sejak kecil, Sunan Muria sudah mempunyai ketertarikan mengenai pembelajaran agama dan telah dididik oleh ayahnya dalam ajaran Islam. Beliau juga berguru kepada Ki Ageng Ngerang, seorang ulama ternama bersama Adipati Pathak serta Sunan Kudus. Berbeda dengan anggota Wali Songo lainnya, Sunan Muria lebih memilih di daerah terpencil untuk berdakwah. Padahal, sebelumnya Sunan Muria terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai pemimpin perdana kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut. Sesuai dengan namanya, Sunan Muria bertempat tinggal di puncak Gunung Muria, pada Kecamatan Colo, Kota Kudus, Jawa Tengah. Gunung Muria tersebut terletak di wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan wilayah Kabupaten Pati. Berbagai strategi dakwah dilakukan Sunan Muria. Salah satunya adalah dengan bergaul bersama rakyat jelata sembari mengajarkan beragam keterampilan.
seperti bercocok tanam, berdagang, serta kesenian untuk menyebarkan agama Islam. Sunan Muria merupakan salah satu anggota Wali Songo yang sangat peduli terhadap pelestarian lingkungan. Beliau memberikan ajaran pada masyarakat lokal untuk bercocok tanam, berdagang, dan seni sebagai bagian dari ajaran Islam. Beberapa ajaran yang disampaikan dalam Ruat Bumi adalah tradisi Guyang Cekathak, tradisi meminta hujan, buah Parijoto, ziarah ke makam Sunan Muria, dan tembang Macapat Sinom Parijoto, tembang ciptaan Sunan Muria. Sunan Muria berhasil menyebarkan Islam berkat dedikasinya di berbagai wilayah, terutama di lereng Gunung Muria, Kudus, Pati, Juwana, dan pesisir utara Jawa. Beliau memilih berdakwah kepada rakyat jelata, sehingga ajarannya dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu, Sunan Muria dikenal sebagai satu-satunya Wali Songo yang mempertahankan penggunaan gamelan dan wayang sebagai alat dakwahnya. Keterampilannya dalam pertanian, perdagangan, dan navigasi laut juga menjadi bagian penting dalam dakwahnya. Dalam konflik internal Kesultanan Demak, 1518-1530, beliau dikenal penengah atau sebagai pemecah masalah yang handal, mengatasi berbagai konflik meskipun kompleks. Akhirnya, Sunan Muria berhasil memberikan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Berikut adalah beberapa metode dakwah yang digunakan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. 1. Melibatkan rakyat jelata. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam lebih memusatkan pada rakyat jelata. Seperti yang diketahui, bahwa beliau lebih senang mengasingkan diri bersama masyarakat biasa dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak dengan para bangsawan. Metode dakwah tersebut sering disebut dengan topongeli, yang artinya menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sementara itu, agar masyarakat sekitar pegunungan tersebut bisa berbaur, beliau sering memberikan keterampilan untuk nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau bisa mengumpulkan pekerja yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama mereka. Jadi dengan menyalurkan beberapa keterampilan, dapat dengan mudah Sunan Muria menyampaikan ajaran agama Islam kepada mereka. 2. Menggunakan akulturasi budaya. Proses dakwah Sunan Muria tidak selalu berjalan dengan lancar. Penduduk di kawasan Gunung Muria kebanyakan masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit diubah. Sehingga, metode dakwah menggunakan bayal hikmah, yaitu secara bijaksana dan tidak memaksa. Salah satu contohnya adalah dengan mengubah tradisi bancakan menjadi kenduri untuk mendoakan leluhur dengan cara Islam. Meskipun Sunan Muria menggunakan pendekatan moderat, namun tetap menjaga kemurnian agama Islam. Gaya moderat tersebut, ia tiru dari ayahnya, yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino. Tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang. Beliau meneruskan ajaran Islam dengan tradisi budaya Jawa, seperti dalam tradisi kenduri setelah kematian seseorang. Tradisi tersebut diubah sedikit dengan menggantikan praktik-praktik klinik dengan cara berdoa dan sholawat. 3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat-alat musik daerah untuk media dakwahnya, seperti gamelan dan kesenian wayang. Beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya tanpa mengubah budaya yang ada. Beberapa pewayangan lakon diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan ajaran Islam, seperti kisah Dewa Ruci, Jimat Kalimasada, Petruk Dadi Ratu, Mustakaweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain-lain. 4. Menciptakan beberapa tembang lagu Jawa. Selain itu, Sunan Muria juga menciptakan beberapa tembang Jawa yang berisi tentang ajaran Islam. Di antara karyanya yang terkenal yaitu tembang Sinom dan Kinanti. Dakwahnya tersebut tersebar dari Tayu, Jepara, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Melalui tembang Jawa, dengan mudah masyarakat akan menerimanya serta mampu mengingat ajaran Islam yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Wali Songo tentunya memiliki karya sendiri-sendiri yang menggambarkan sejarah perkembangan Islam di Indonesia, begitupun Sunan Muria. Berikut beberapa karya Sunan Muria yang menarik untuk dipelajari. 1. Tembang Macapat. Karya pertama untuk sarana Sunan Muria berdakwah yaitu tembang Macapat. Seperti yang diketahui, salah satu cara berdakwah Sunan Muria adalah melalui beberapa kesenian Jawa. Salah satunya adalah tembang Macapat. Tembang Macapat merupakan sinom dan kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Melalui tembang Macapat inilah umatnya Sunan Muria dapat mengamalkan ajaran agama Islam. 2. Adat kenduri. Sunan Muria melakukan dakwah yang sama seperti ayahnya yang bergaya moderat dan menyelusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Salah satunya adalah adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga. 3. Parijoto. Selanjutnya, ada buah dengan ukuran sebesar kacang tanah yaitu parijoto. Ketika parijoto masih mentah, memiliki warna merah muda dan ketika sudah matang akan berwarna hitam. Rasa buah ini dominan asam tetapi kandungan gizi yang dimiliki cukup baik dan cocok untuk ibu hamil.
Selain itu, buah Parijoto ini juga termasuk warisan dan karya dari Sunan Muria. 4. Pakis Haji. Terakhir, karya Sunan Muria tidak hanya dalam bentuk tembang macapat saja, juga buah dan tumbuhan yang sangat bermanfaat. Salah satunya pakis haji yang dipercaya sebagai tumbuhan yang berasal dari kesaktian Sunan Muria. Pada umumnya tumbuhan pakis haji ini digunakan untuk mengusir hewan tikus. Tumbuhan ini dapat dilihat para peziarah yang dijual di sekitar area makam Sunan Muria. Wafatnya Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, sekitar 18 km dari kota Kudus. Makamnya di Desa Colo selalu ramai oleh peziarah. Dan setiap harinya dengan sekitar 15.000 pengunjung. Di sekitar makamnya, yang dipercaya sebagai pengawalnya terdapat 17 makam prajurit dan abdi dalem. Itu dia biografi Sunan Muria yang menjadi anggota termuda di Wali Songo beserta ajaran dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan-Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati dikenal memiliki kekuatan untuk menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang mempunyai kesaktian dan kedikdayaan. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayat. Cara dakwah Sunan Gunung Jati. Usaha dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati sesuai tugasnya sebagai guru agama Islam, yang kemudian anggota wali mula-mula dilakukan di Gunung Sembung dengan memakai nama Said Kamil. Atas bantuan Haji Abdullah Iman alias Pangeran Cakrabuana, Ku Caruban, Sunan Gunung Jati membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar dari namanya disebut Maulana Jati atau Syaikh Jati. Salah satu strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati dalam memperkuat kedudukan, sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabat. Dalam Babada Tanah Sunda, Sunan Gunung Jati dikisahkan menikah pertama kali dengan Nyai Babadan Putri Ki Gedeng Babadan, yang membuat pengaruhnya meluas dari Gunung Sembung hingga wilayah Babadan. Namun, sebelum dikaruniai anak, Nyai Babadan dikisahkan meninggal dunia. Tak hanya itu, Sunan Gunung Jati dikisahkan menikahi pula seorang perempuan Cina bernama Ong Tin, yang menurut legenda adalah putri Kaisar Cina. Dari dinasti Ming bernama Honggi. Karena putri Kaisar, maka Ong Tin digelari Nyi Mas Rara Sumanding atau Putri Petis, karena dia suka petis. Hasil pernikahan dengan Putri Ong Tin, Sunan Gunung Jati dikaruniai seorang putra, tetapi meninggal sewaktu bayi. Tak lama setelah kematian bayinya, Putri Ong Tin meninggal dunia. Istri Sunan Gunung Jati lainnya adalah Nyai Tepasari dan Nyi Mas Rara Kerta. Ajaran Islam meluas. Kisah dakwah Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati, selain ditandai kisah pernikahan, pencarian ilmu, dan peperang-perangan, juga ditandai dengan penggalangan kekuatan para tokoh yang dikenal memiliki kesaktian dan kekuatan politik serta kekuatan bersenjata. Keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten, memberikan tidak saja keleluasaan dakwah Islam di bumi Sunda, melainkan telah menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan budaya yang bernuansa agama. Hal itu menjadikan gerakan dakwah Islam dengan cepat meluas hingga ke seluruh pelosok wilayah Pasundan. Demikianlah, melalui Keraton Cirebon dan Banten, berbagai gerakan dakwah melalui pengembangan seni dan budaya secara persuasif dan sistematis, di mana unsur-unsur Hindu-Buddhisme lama tidak dihilangkan, melainkan dipadukan dengan harmonis. Dengan ajaran Islam, ia menjadikan Islam dianut oleh hampir seluruh penduduk bumi Pasundan. Itulah penjelasan mengenai kisah Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Langit Jawa pernah bersinar terang oleh cahaya 9 bintang. Mereka bukan raja, bukan pula pahlawan bersenjata, tapi kekuatan mereka menggetarkan bumi, dengan keimanan, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang tak terukur. Mereka adalah Wali Songo, para wali Allah yang berjalan di muka bumi, menyebar rahmat bagi seluruh alam. Dengan sabar mereka mengajarkan Islam bukan lewat paksaan, tetapi lewat cinta. Mereka tidak meruntuhkan keyakinan lama dengan amarah, tapi melembutkannya dengan hikmah. Mereka tidak meninggikan suara, tapi meninggikan akhlak. Dan karena itulah, dakwah mereka berakar kuat di hati, hidup abadi dalam jiwa bangsa. Kini jasad mereka telah lama bersemayam di tanah yang mereka cintai. Tapi nama-nama mereka tetap harum, menembus zaman. Doa-doa mengalir deras dari setiap bibir yang mengenang, setiap hati yang merindu, setiap jiwa yang ingin menapaki jejak para kekasih Tuhan. Wahai Wali Songo, para pewaris Nabi, semoga Allah limpahkan rahmat atas kalian. Semoga kami bisa menjaga warisan suci yang kalian titipkan. Dalam dunia yang semakin bising oleh fitnah dan perselisihan, semoga kami tetap mampu bersikap lembut, seperti kalian mendakwahkan dengan cinta. Karena sejatinya, dakwah yang paling tinggi bukanlah yang menggema dari mimbar,
tapi yang bersinar dari akhlak. Dan semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita, tapi menjadi cermin, agar kita bisa menjadi lentera kecil yang menyalakan kembali cahaya Wali Songo di setiap sudut zaman. Al-Fatihah untuk para wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.